Aksi kejahatan pemalsuan dokumen tanah mencuat ke permukaan di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa waktu lalu, Polresta Tanjung Pinang dikabarkan tengah menangani perkara dugaan pemalsuan sertifikat tanah dan penahanan beberapa mobil mewah. Dari informasi yang dihimpun tim Yunus Reportase, ada beberapa orang yang telah diamankan, yakni mulai dari ketua LSM, oknum wartawan, otak pelaku, hingga pembuat sertifikat palsu. Meski belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, kabar ini sudah menggemparkan dan menjadi konsumsi publik. Untuk mengetahui pasti bagaimana modus pemalsuan dokumen tanah tersebut, tim Yunus Reportase mencoba melakukan konfirmasi ke pihak terkait. Berikut kami sajikan liputannya untuk Anda. Aksi mafia pemalsuan dokumen pertanahan kian merajalela dan menyengsarakan masyarakat di Kepulauan Riau. Apa yang membuat mereka berani melakukan tindak kejahatan tersebut dan bagaimana cara pemerintah menangani masalah ini? Pemirsa, berikut Yunus Reportase menyuguhkan liputannya untuk Anda. Sejak kabar pengungkapan masalah dokumen tanah ini bergulir, pihak kepolisian terus bekerja mengumpulkan bukti-bukti dengan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Meski keberhasilan pengungkapan dan penangkapan beberapa tersangka oleh pihak kepolisian seolah menutupi dari awak media yang ingin mencari tahu modus dan peran masing-masing pelaku serta total kerugian yang dialami oleh korban. Kepolisian Resor Kota Tanjung Pinang, dalam hal ini Kapolresta Tanjung Pinang, hingga saat ini belum mau membenarkan kasus ini. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi mengatakan, saat ini pihaknya belum dapat menyampaikan apapun terkait kasus mafia tanah yang terjadi di Tanjung Pinang, karena masih dalam pendalaman kasus serta mengumpulkan semua barang bukti. Saat disinggung adanya belasan mobil mewah yang diduga kuat sebagai barang sitaan dari 5 terduga pelaku, Kapolresta enggan menjawab dan hanya menyebut jika nantinya perihal tersebut akan menjadi kejutan besar dan akan disampaikan ke publik. Kami mengumpulkan bukti-bukti lah ya. Nggak, tapi untuk tersangkanya kita udah itu saya nggak sampaikan. Pak, kalau masih belum ada itu, kami nggak masalah itu nggak saya sampaikan dulu. Oke. Pak, satu lagi, kan ada yang lahan tadi 3 itu mobil ada di bawah. Nggak ada, itu saya no comment itu. Bukan, nggak, maksudnya mobil itu bukan mobil itu, Pak. No comment. Oh, nanti aja itu. Selain pihak kepolisian, tim Yunus Reportase juga mendatangi kantor Badan Pertahanan Nasional, kantor wilayah Tanjung Pinang, dan kantor wilayah Kepulauan Riau untuk melakukan konfirmasi terkait pemalsuan sertifikat tanah yang saat ini ditangani oleh Polresta Tanjung Pinang. Upaya yang dilakukan tim Yunus Reportase untuk mendatangi dan memberikan surat permohonan wawancara sesuai SOP yang diminta oleh instansi tersebut sepertinya tidak membuahkan hasil. Kepala BPM Tanjung Pinang Yudi Hermawan saat dihubungi melalui via telepon enggan berkomentar terhadap kasus mafia lahan yang diduga mencatut nama pegawai BPN Kota Tanjung Pinang
oleh oknum yang diduga LSM di Tanjung Pinang. Serupa dengan BPN Tanjung Pinang, BPN Kanwil Kepri juga tidak mengindahkan surat yang dikirimkan oleh tim Yudus Reportase untuk melakukan wawancara. Sementara Ketua LSM Cindai Kepri Edi Susanto mengatakan kasus mafia lahan terjadi karena pihak yang berkompeten dalam mengeluarkan surat lahan terindikasi mengabaikan adanya potensi mafia lahan. Ia menjelaskan banyaknya mafia lahan diduga karena adanya oknum dari dalam, yakni tingkatan RT hingga BPN yang bermain mata. Kemudian ia menduga mafia lahan memanfaatkan celah minimnya pengetahuan dari masyarakat tentang pentingnya memiliki surat, sehingga mafia lahan yang manipulatif bisa bermain di sisi lemahnya masyarakat. Meski kepolisian berhasil mengungkap kasus mafia lahan di Tanjung Pinang, menurutnya kepolisian masih tertutup dengan informasi kasus mafia lahan yang terjadi. Terkait mafia lahan ini, pertama kita melihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, ada sudut pandang yang dimana pihak yang berkompeten seharusnya menerbitkan hak terindikasi selalu mengabaikan ataupun membiarkan terkait ada potensi mafia lahan. Seperti contoh misalnya menjadi rahasia umum orang tempatan, baik siapapun orangnya ataupun sukunya, mereka selalu berkebun, bertempat tinggal tanpa memperhatikan administrasi kepemilikan tanah. Nah, ini celah awal di saat ada oknum mafia lahan yang masuk memfloating tanahnya, mengklaim memiliki surat-surat dan segala macam. Ya, ada beberapa pihak atau oknum yang baik dasar kelurahan atau desa atau kecamatan atau BPN sekalipun ya bermain mata dengan mereka, sehingga ada yang terzolimi di sini. Orang-orang yang sudah menguasai, yang sudah mengelola lahan ini pengetahuan. Nah, inilah celah mafia lahan itu main. Kedua juga yang menjadi hal yang menyedihkan posisi hari ini, di saat sumber daya manusia yang lemah di daerah-daerah tersebut, ada lagi oknum mafia lahan yang memanfaatkan kelemahan SDM mereka dengan cara manipulatif, seperti kasus yang hari ini terjadi. Dengan lemahnya SDM, percaya oknum ini ada kenalan di KPK lah, di sinilah, di BPN lah, Satgas lah, segala macam. Akhirnya unsur manipulatif itu muncul tanpa harus memverifikasi terlebih dahulu kebenaran produk yang mereka hasilkan. Nah, inilah celah-celahnya. Jadi kalau seandainya kita beranggapan posisinya permasalahan ini ada di oknum LSM-nya saja, permasalahannya bukan di mereka saja, permasalahannya juga ada di pihak aparatur baik pihak kelurahan, desa, kecamatan sampai ke BPN. Nah, harusnya pihak desa, pihak kelurahan, kecamatan di BPN terbuka, sampaikan misalnya ada sertifikat, ada alasan atau ada sporadik, riwayatnya mana? Buka riwayat tanahnya. Dan saya yakin itu tercatat dan terdokumentasi di tingkat bawah sampai ke tingkat atas. Kalau dibilang posisinya mafia tanah ini hanya sebatas orang atau oknum yang ada di lapangan, tidak. Kalau terdokumentasi dengan benar, terus ada keterbukaan dari tingkat bawah sampai ke atas, celah mafia tanah ini tak akan bisa masuk. Kita melihat proses penegakan hukum dalam persoalan mafia tanah hari ini, itu sepertinya di Tanjung Pinang itu gencar, tapi gencarnya terkesan juga, mohon maaf, agak sedikit tertutup untuk di Tanjung Pinang. Kenapa nggak ada gelar atau segala macam? Ya, pihak kepolisian punya sumber daya itulah untuk kalaupun ada tersangka berikutnya bisa di tracking atau di bisa dikejar. Dari informasi yang dihimpun, pemalsuan surat yang dilakukan oleh oknum LSM dan oknum wartawan itu
lahan tersebut berada di Dompak, Kota Tanjung Pinang, di mana lahan yang dipalsukan diketahui seluas kurang lebih 3 hektar di Kampung Pancandaka. Namun saat melakukan penelusuran ke lokasi yang dimaksud, tim ulasan tidak mendapat titik pasti di mana lahan yang suratnya dipalsukan tersebut. Sementara itu, Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 Tain Kombari atau yang akrab disapa Cak Tain menyebut urusan lahan jauh lebih kompleks karena perlu melibatkan instansi BPN. Menurutnya, kasus mafia lahan yang terjadi di Kepri sangat sering terjadi, seperti halnya di Karimun, Bintan, dan Tanjung Pinang. Kalau masalah lahan itu ya kemungkinan memang akan melibatkan banyak pihak, tidak mungkin bisa bermain tunggal karena misalnya terkait masalah surat, karena beda dengan misalnya kendaraan lah. Kalau kendaraan mungkin dipalsu lebih gampang gitu, tapi kan bisa lepas kan, orang nggak. Tapi kalau sudah urusan lahan, orang kan cenderung untuk kadang-kadang mungkin dipecah. Kalau misalnya dibuat usaha misalnya kan, jadi ruko kan pasti dipecah-pecah atau jadi perumahan atau dibuat kapling-kapling, tentu kan lahannya akan dipecah, PL-nya istilahnya, pecah lahan kan, pecah ini. Nah, otomatis kan kaitannya dengan lembaga resmi kan, seperti BPN. Nah, kalau surat palsu kan tentu pemalsuannya dari mana gitu, siapa yang melakukan gitu. Kemudian untuk edukasi saat mengurus jual beli tanah, Cak Tain berharap masyarakat lebih teliti untuk melakukan pengecekan surat-surat tersebut terlebih dahulu. Ya, kalau untuk masyarakat saya pikir begini, terutama dalam membeli lah, yang tertib itu kan pembeli. Ya, keabsahan dari setiap surat-surat ketika jual beli lahan gitu ya, mending dicek secara langsung ke BPN, dan kita juga berharap BPN-nya juga terbuka gitu. Jangan kemudian ketika ada orang ngecek untuk mencari sebuah kebenaran, itu benar nggak atas nama si A si B. Meskipun itu alasan, mungkin daftar di pemerintahan juga ada gitu. Jadi di cross check ulang gitu. Sehingga tidak menimbulkan banyak korban kan. Terutama ini kan memang kadang-kadang kan pengusaha ini agak nakal kan, kadang yang penting dia bisa punya lobby di BPN, main tabrak aja gitu. Jadi ya harus buat transparan semua kan, buat dari BPN-nya, dari kepolisiannya, termasuk di Artinya lebih berhati-hati ketika ingin membeli sertifikat, ya, baik penjual maupun pembeli sama-sama datang ke ATR BPN untuk memastikan itu ya Cak ya? Cross check dulu, jadi tidak tertipu. Mafia pemalsuan dokumen pertanahan adalah penjahat yang merugikan masyarakat dan juga negara. Pemerintah harus segera memberantas para mafia tersebut hingga ke akar. Pemirsa, jangan lupa saksikan Yunus reportase edisi berikutnya.